Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Sulam Taufik dalam bab maksiat hati. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya dan tonton terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi ba'di mu'asil qulubi, di dalam menerangkan maksiat hati. Pasal ini menerangkan dosa-dosa hati, menerangkan maksiat hati. Seperti apa maksiat hati tersebut? Wa min ma'azil qalbi, dan termasuk dari maksiat hati ar-riya'u, utawi riya. Jadi maksiat hati itu termasuk dari maksiat hati, yaitu namanya riya, memamerkan bi'amalil birri, kepada perbuatan baik. Jadi riya itu adalah memamerkan, memberitahu kepada orang lain tentang amalan-amalan baik. Apa itu riya? Wa dan itu riya al-amalu, yaitu perbuatan li ajlin nasih, karena untuk manusia. Karena yang namanya riya itu adalah perbuatan hanya supaya dilihat orang lain. Padahal yang namanya riya wa yuhbitu, dan menghilangkan apa itu riya, sawabah, kepada pahala-pahala perbuatan baik. Padahal riya tersebut adalah akan menghilangkan pahala-pahala perbuatan baik tersebut. Seperti apa? Kalau ujub, seperti ujub bi ta'atillahi, kepada dengan taat kepada Allah. Apa itu ujub? Wa dan utawi itu ujub syuhudul ibadati, yaitu melihat ibadah. Sadiratun, yaitu muncul minan nafsih, dari dirinya, yang mana wujud tersebut adalah melihat ibadah tersebut karena dari hatinya sendiri, seperti itu namanya ujub. Wa iban, tidak ada an minnatin, dari anugerah Allah, yang mana perbuatan tersebut bukan dari anugerah Allah, diakui dari dirinya sendiri, itu namanya ujub. Terus penyakit hati yang sebelum dan selanjutnya, wasyakkuh, dan ragu-ragu fillahi, di dalam keberadaan Allah. Penyakit hati yang kedua yaitu ragu-ragu di dalam keadaan Allah. Wal amnuh, dan merasa aman min makrillahi, dari rekayasa Allah. Penyakit hati selanjutnya yaitu ragu di dalam keadaan Allah dan merasa aman dari rekayasa Allah, merasa aman dari pantauan Allah. Wal qunutu, dan putus asa mir rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Terus putus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun kita banyak dosa, marilah kita selalu terus mengharap dari rahmat Allah,
siapa tahu besoknya bisa berhenti dari melakukan maksiat. Tidak boleh berputus asa. Karena apa putus asa itu? Faliyasu minha kabiratun. Karena putus asa dari rahmatnya Allah itu adalah dosa besar. Terus penyakit hati yang selanjutnya watakabbur dan sombong an ala ibadatillahi atas terhadap hamba-hamba Allah. Terus sombong dari ibadah Allah karena dia kaya, karena dia punya jabatan, karena dia tampan, lalu sombong kepada orang lain. Apa yang dinamakan takabur? Wawa ya utawi itu takabur, raddul haqqi yaitu menolak kebenaran, wastiqarun nasi dan merendahkan manusia. Yang dinamakan takabur itu adalah nolak hal yang benar dan merendahkan orang lain. Dirinya dianggap mulia sedangkan orang lain dianggap rendah. Itu namanya takabur. Wa ru'yatuhu dan memandangnya orang tersebut annahu sesungguhnya orang khairun ini lebih baik min kasirin dari kebanyakan min khalqillahi dari makhluk Allah yang lain. Dan orang yang takabur itu adalah merasa lebih baik dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Orang lain itu salah, cuman dirinya sendiri itu merasa lebih banyak kebaikannya. Seperti itu tuh namanya orang yang takabur. Orang takabur itu adalah penyakit hati. Terus penyakit hati yang selanjutnya wal hikdu dan pendendam. Mempunyai sifat dendam itu adalah penyakit hati. Apa itu al-haddu wa dan utawi itu pendendam idmarul adawati yaitu menyembunyikan permusuhan. Idza umilah apabila dikerjakan apa itu permusuhan bimuqtadahu dengan tuntutan dendam tersebut. Walam yukrih dan tidak membenci siapa itu orang kepada itu pendendam. Jadi yang dinamakan pendendam, orang itu tidak boleh dendam karena dendam itu adalah menyembunyikan permusuhan dengan tuntutan dendam tersebut. Terus selanjutnya wal hasaduh dan dengki. Penyakit hati yang selanjutnya yaitu dengki. Apa itu dengki? Wawah dan utawi itu dengki karahiyatun ni'matil muslimi yaitu benci kepada nikmat lil muslimi yang dimiliki orang muslim. Jadi yang dinamakan dengki itu benci kepada nikmat yang dimiliki orang muslim. Orang muslim karena dia lebih tenar, lebih terkenal, maka orang dengki itu benci kepada nikmat yang diberikan kepada orang muslim. Wastisqaliha dan merasa berat kepada nikmat. Dan orang yang dengki itu merasa berat kepada nikmat yang jatuh kepada orang lain. Itu namanya orang dengki. Jadi orang dengki orang lain itu tidak boleh mendapat nikmat, cuman dirinya sendiri yang dapat nikmat. Itu namanya dengki, yang namanya penyakit hati. Idza lam yakrah apabila tidak membenci siapa itu orang kepada itu al-hasad au amilah atau melakukan siapa itu orang bimuqtadahu kepada tuntunan hasad. Orang melakukan demikian itu benci kepada orang muslim yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu menurut tuntutan dengkinya. Terus penyakit hati yang selanjutnya wal mannuh dan mengungkit-ungkit bis shadaqati kepada sedekah. Terus penyakit hati selanjutnya yaitu mengungkit-ungkit kepada sedekah yang telah diberikan kepada mushola atau kepada pesantren-pesantren atau kepada yang lain, itu disebut terus. Padahal yang namanya al-mannu itu wayubtilu dan membatalkan apa itu al-mannu
tawabah kepada pahala sedekah, padahal mengungkit-ungkit sedekah itu bisa menghilangkan pahala. Maka dari itu kalau bersedekah ya jangan diungkit-ungkit. Terus penyakit hati yang selanjutnya wal israru, dan terus menerus atau menetapi alat dzambi terhadap perbuatan dosa, selalu menetapi kepada perbuatan dosa, terus menerus bekerja dosa, maka itu namanya penyakit hati yang perlu kita jauhkan seperti itu. Terus selanjutnya wasu'udzanni, dan berburuk sangka billahi kepada Allah, wa ibadatillahi, dan kepada hamba-hamba Allah. Penyakit hati yang selanjutnya yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu namanya penyakit hati. Wa takdzibun, mendustakan bil qadari, kepada takdir Allah. Terus mendustakan kepada takdir Allah, itu namanya penyakit hati. Wal farhu, dan gembira bil maksiati, dengan melakukan maksiat, minhu, dari itu orang, au min ghairihi, atau dari lainnya orang tersebut. Terus penyakit hati selanjutnya yaitu merasa bangga kepada maksiat dari dirinya, merasa bangga kepada maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Itu kalau seperti itu adalah mempunyai penyakit hati yang segera diobati. Terus selanjutnya wal ghadruh, dan melakukan penipuan. Penyakit hati selanjutnya yaitu melakukan penipuan, walau bikafirin, walaupun kepada terhadap orang kafir, war mukruh, dan melakukan tipu muslihat. Terus penyakit hati yang selanjutnya yaitu melakukan penipuan walaupun kepada orang kafir, dan melakukan tipu muslihat, melakukan penipuan kepada orang muslim, melakukan penipuan kepada orang kafir. Itu namanya penyakit hati. Terus selanjutnya wal baudu sahabati wa baudu sahabati, dan benci kepada sahabat, benci kepada sahabat Nabi, benci kepada Abu Bakar, benci kepada Sayyidina Umar, benci kepada Sayyidina Utsman, benci kepada Sayyidina Ali. Itu adalah penyakit hati. Wal ali, dan benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalihina, dan benci kepada orang-orang yang soleh. Terus penyakit hati itu adalah benci kepada sahabat-sahabat Nabi, benci kepada keturunan-keturunan Nabi, benci kepada orang soleh. Itu namanya penyakit hati. Jadi orang yang benci kepada keluarga Nabi itu adalah mempunyai penyakit hati. Karena apa tidak boleh benci kepada sahabat Nabi, tidak boleh benci kepada keturunan Nabi, keluarga Nabi? Fa innahum ahibbaullahi, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kita tidak boleh benci kepada para sahabat, tidak boleh benci kepada keluarga Nabi, tidak boleh benci kepada keturunan Nabi, dan tidak boleh benci kepada orang-orang soleh. Karena yang diterangkan di dalam kitab Nurul Mubin karangan dari Syekh Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, wa min tawqirihi sallallahu alaihi wasallam birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwaji. Jadi termasuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW yaitu birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Rasulullah, wa dzurriyyatihi, dan berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, wa ummahatil mu'minin azwajihi, dan berbuat baik kepada istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana mengagungkan Nabi kalau dianya
tidak berbuat baik kepada keturunannya. Jadi kalau tidak berbuat baik kepada keturunan Nabi, itu namanya tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Terus penyakit hati yang selanjutnya wal buhlu, dan kikir atau pelit atau medit bima kepada sesuatu aujabah yang telah mewajibkan Allah siapa Allah. Terus penyakit hati yang selanjutnya yaitu orang yang pelit kepada sesuatu yang telah diwajibkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pelit dalam mengeluarkan zakat fitrah, seperti pelit di dalam mengeluarkan zakat amal. Itu orang yang demikian itu namanya orang yang mempunyai penyakit hati yang perlu segera diobati supaya tidak meradang seperti itu. Apa yang dinamakan pelit itu? Qala sahibut ta'rifati, berkata siapa itu orang yang memiliki kitab ta'rifat, al-bukhlu huwa al-man'u mimma li nafsihi. Yang dinamakan al-bukhl yaitu orang yang mencegah dari hartanya dirinya, dari harta dirinya. Jadi yang dinamakan al-bukhl itu cuman pelit dari harta yang dimiliki. Sedangkan wasyuhu huwa bukhlur rajuli mimma li ghairihi. Yang dinamakan as-suhu yaitu pelitnya seseorang dari hartanya orang lain. Orang lain mau bersedekah, orang lain mau menyumbang, maka dilarangnya. Itu namanya asyuhu. Terus yang selanjutnya wal hirsu, dan sangat tamak, sangat rakus kepada harta orang lain. Wal istihanatu, dan merendahkan bima kepada sesuatu azamah yang telah mengagungkan Allah siapa Allah Ta'ala. Penyakit hati yang selanjutnya yaitu merendahkan kepada apa yang telah diagungkan oleh Allah. Wat tasghiru, dan menganggap kecil bima kepada sesuatu azamah yang telah mengagungkan Allah siapa Allah. Min ta'atin, dari ta'at, au maksiatin atau maksiat, au Qur'anin atau Al-Qur'an, au ilmin atau ilmu, pengetahuan syariat Islam, au jannatin atau surga, au narin atau neraka. Jadi penyakit hati yang selanjutnya yaitu merendahkan kepada sesuatu yang telah diagungkan Allah dari ta'at atau maksiat, merendahkan kepada Al-Quran, merendahkan kepada syariat Islam, merendahkan kepada adanya surga, merendahkan kepada adanya neraka. Itu semua yang disebut di atas itu adalah penyakit hati yang segera kita obati, seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga, dan semoga kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.